teman-teman, it's me, My Lily. Welcome to Magically Channel. Hari ini kita akan bahas bersama-sama salah satu anime yang tayang di winter 2021, Tensei Tara Surainu Dattaken alias Tensura, atau dalam bahasa Inggris berjudul That Time I Got Reincarnated as a Slime. Judulnya menurut aku cukup literal ya, menceritakan seseorang yang meninggal kemudian terlahir kembali atau bereinkarnasi menjadi slime. Sebelum kita lanjut, aku mau mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Kalian bisa menonton Tensura dengan subtitle bahasa Inggris di YouTube channel Muse Asia, atau kalau kalian lebih suka yang lokalan, kalian bisa menontonnya di official YouTube channel Muse Indonesia yang tentunya ditranslate jadi lebih gokil. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notification-nya supaya aku makin semangat untuk bikin konten untuk kalian. Secara garis besar, anime ini menceritakan seorang pria berumur 37 tahun bernama Satoru Mikami sebagai sebuah perusahaan di Tokyo yang hidupnya cukup monoton. Tipikal pegawai kantoran pada umumnya lah ya. Nah, suatu hari dia mengalami kecelakaan karena menyelamatkan kohainya dan menjadi korban penusukan. Penyesalannya ketika itu adalah karena di umurnya yang sudah mencapai kepala 3, dia ini belum punya pasangan. Bahkan pacar pun dia nggak ada loh teman-teman. Padahal dari tampangnya dia ini ikemen, terus mapan juga. Mottainai. Di dunia belum sempat dapat pasangan, ketika terlahir kembali malah terlahir sebagai monster kelas rendah. Nyesek nggak sih? Tapi tenang teman-teman, Tuhan itu maha adil kok. Meskipun dia ini cuma monster kelas rendah, tapi Tuhan kasih dia skill-skill yang monster lain belum tentu punya. Pencapaian pertama Mikami di hidupnya yang sebagai slime adalah ketika dia bertemu dengan seekor naga legendaris bernama Veldora yang tersegel di gua tempat Mikami terlahir. Mikami kemudian berteman dengan Veldora dan diberi nama Rimuru Tempest. Setelah berteman dengan naga Veldora, Rimuru pun berusaha membebaskan Veldora dari segel yang mengurungnya. Tapi sayangnya dengan skill Rimuru saat ini masih belum bisa membebaskan Veldora dari segel tersebut. Akhirnya, Rimuru pun menggunakan unik skillnya Predator untuk melahap Veldora sambil mencari cara membebaskan Veldora. Maka, dimulailah petualangan Rimuru Tempest di saat dia meninggalkan gua tempat dia tinggal untuk mencari cara membebaskan Veldora. Di awal episode aku sempat menyimpulkan kalau Tensura ini bercerita tentang Rimuru yang berpetualang mencari cara membebaskan Veldora. Tapi ternyata setelah mengikuti hingga akhir season pertama, ternyata Tensura ini mengisahkan bagaimana seorang Rimuru yang awalnya hanya seorang slime berevolusi menjadi Raja Iblis. Dia ini tidak pernah berpikir mencari pengikut atau mendapat timbal balik. Meskipun memiliki karakter yang kompeten, tapi yang penting buat dia itu adalah hidup nyaman, aman, dan damai. Tapi tenang saja, tidak mungkinlah kehidupan Rimuru akan damai sentosa. Kenapa? Gara-gara sering terlibat dengan monster mulai dari penduduk desa Goblin, Clan Wolf, Clan Ogre, Lizardman, Orc, bahkan Dwarf dan perihutan. Akhirnya Rimuru memiliki banyak pengikut, bahkan sampai bisa membuat negara sendiri yang ia beri nama Jura Tempest. Ya, mana ada sih pemimpin negara yang hidup tenang dan damai, ya kan? Jadi nggak sengaja sih sebenarnya Rimuru jadi pemimpin Jura Tempest. Awalnya kan Rimuru hanya bantu Goblin karena desanya akan diserang Clan Wolf. Bantuin doang loh. Rimuru itu tidak ada niatan sama sekali untuk mengakuisisi penduduk desa Goblin maupun menaklukkan Clan Wolf. Tidak disangka penduduk desa Goblin mengangkat Rimuru menjadi pemimpin desa. Sedangkan Clan Wolf yang kehilangan pemimpin karena dikalahkan Rimuru akhirnya juga menjadi pengikut setia karena mengakui dan mengagumi kemampuan Rimuru. Kalau dengan Clan Ogre, motifnya adalah kerjasama untuk menghalau serangan Orc yang melakukan pembantaian terhadap kelompok-kelompok monster lainnya. Clan Ogre sendiri memiliki dendam pribadi dengan Clan Orc karena Clan Orc ini membantai klan mereka. Untuk mengalahkan Clan Orc, Rimuru memutuskan untuk beraliansi juga dengan Lizardman. Meskipun kalau ingat narsisnya Gabiru tuh malesin banget ya, tapi aliansi antara Goblin, Wolf, Ogre, dan Lizardman ini dibutuhkan. Karena jika harus melawan Clan Orc, jelas kalah jumlah. Aliansi ini dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari serangan Clan Orc yang jumlahnya berkali-kali lipat. Tentunya pertempuran ini dimenangkan oleh Rimuru, dan bertambah pula pengikut Rimuru dengan bergabungnya Clan Orc dan Clan Lizardman termasuk Clan Ogre.
Sebetulnya perjanjian kerjasama antara Rimuru dan Kaluk Ogre hanya sampai pertempuran ini berakhir. Namun melihat kemampuan Rimuru yang luar biasa, baik dari segi kekuatan maupun kemampuan leadership, klan Ogre pun memutuskan bergabung menjadi pengikut Rimuru. Setelah pertempuran dengan Orc Lord, Rimuru berhasil mewujudkan perdamaian dan menyatukan kelompok-kelompok monster dalam satu negara bernama Federasi Jura Tempest. Sebagai pemimpin negara, dia adalah sosok yang disegani, karismatik, dan dapat diandalkan oleh warga Jura Tempest. Semua perkataan Rimuru pasti ditaati warganya, termasuk aturan dilarang menyerang kaum manusia. Aturan ini merupakan aturan paling pertama dari 3 aturan yang disebutkan Rimuru di awal kepemimpinannya sebagai pemimpin desa Goblin. Blunder sih ini. Ya, namanya juga manusia ya, tidak luput dari salah. Kabar akan kemasyhuran Jura Tempest tidak hanya diketahui di antara kelompok monster, tapi juga ke wilayah-wilayah yang dikuasai kaum manusia, termasuk Kerajaan Falmouth. Kerajaan ini merasa terusik karena keberadaan Jura Tempest dianggap mengancam perdagangan mereka. Dirandaskan rasa dengki, Kerajaan Falmouth pun berkomplot dengan Kerajaan Saint Barat yang membenci monster untuk menyerang Jura Tempest. Akibatnya banyak sekali korban yang berjatuhan karena mereka patuh pada ucapan Rimuru untuk tidak menyerang manusia. Ketika pembantaian ini terjadi, sayangnya Rimuru sedang dalam perjalanan pulang dari Ingracia. Di sana ada sebuah akademi yang menampung anak-anak asuh Shizu yang merupakan orang dunia lain. Jadi selain melalui reinkarnasi, orang dunia lain juga bisa datang ke dunia ini dengan cara disummon oleh penyihir melalui ritual pemanggilan. Dan Shizu ini salah satu dari orang Jepang yang juga datang ke dunia ini melalui pemanggilan tersebut. Tapi kok bisa Rimuru bertemu dengan Shizu? Awalnya dari Rigurdo yang memberikan laporan kepada Rimuru akan sekelompok manusia yang menyusup ke wilayah Jura Tempest. Dan di kelompok tersebut salah satunya adalah Shizu. Sekelompok manusia ini merupakan para petualang atau para penjelajah yang sialnya dikejar-kejar oleh semut api ketika mereka memasuki wilayah hutan Jura Tempest. Untungnya, Rimuru menyelamatkan mereka dari serangan semut api tersebut. Singkat cerita, Rimuru diberitahu oleh Shizu kalau jiwanya ini terikat dengan roh api Ifrit. Tiba-tiba, Ifrit yang selama ini terbelenggu dalam tubuh Shizu menjadi tidak terkendali. Setelah Rimuru berhasil mengendalikan Ifrit, Shizu pun meninggal dunia karena tanpa terikat dengan roh tingkat tinggi, tubuh manusia yang dipanggil ke dunia ini tidak bisa bertahan lama. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Shizu menitipkan anak muridnya yang berada di Ingracia tersebut kepada Rimuru. Begitu teman-teman. Balik lagi ke cerita di mana Rimuru harus menelan kenyataan pahit atas keputusan yang dibuat. Kejadian ini membuat Rimuru memutuskan untuk menjadi Demon Lord dengan cara membantai balik pasukan musuh sebagai persembahan atau untuk ditukarkan dengan skill Resurrect demi membangkitkan warga Jura Tempest. Menurut aku ini keputusan besar ya yang harus diambil Rimuru dan menguncang mentality seorang Rimuru Tempest. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Misalnya aku ada di posisi Rimuru, pasti di situ aku merasa salah bersalah karena kalau aku nggak pernah membuat keputusan seperti itu, pasti kejadian seperti ini bisa dihindari. Selain merasa bersalah, pastinya aku kan merasa seperti dihianati oleh pemikiran aku sendiri. Sebagai makhluk yang dulunya juga manusia, wajar dong kalau berpikir manusia itu ya jangan diserang. Manusia itu bisa kok diajak duduk bareng tanpa kekerasan. Tapi ketika tahu kenyataannya yang jauh berbeda, pasti ini mengguncang banget ya. Dan kalau aku jadi Rimuru, aku pasti malu banget. Malu di sini tuh lebih ke rasa malu karena merasa jadi pemimpin kok nggak becus. But that's how it's life. Memang begitulah kehidupan. Ada aja ujian dan cobanya. Tapi ujian hidup inilah yang buat kita menjadi lebih kuat. Jadikan itu sebagai motivasi untuk terus maju. Gak apa-apa salah, gak apa-apa jatuh. Toh seseorang Rimuru pun melakukan kesalahan kok. Padahal selama ini segala sesuatunya selalu dia pikirkan matang-matang. Kesalahan itu sangat manusiawi. Karena kalau tidak pernah salah, ya tidak pernah belajar. Rintangan dalam hidup itu ada untuk buat kita berevolusi menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai sini tentunya kisah Tensura masih terus lanjut ya. Aku pun masih penasaran dengan kehidupan Rimuru pasca berevolusi menjadi Demon Slime. Apakah setelah menyandang status baru sebagai Demon Slime, Rimuru tetap menjadi sosok yang bijaksana atau mau menjadi Demon Lord yang berwatak bengis? Dan kalau kalian pingin aku bahas kelanjutannya seperti apa di video selanjutnya, boleh komen atau hit me up on my Instagram. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang Tensura kali ini. Terima kasih sudah menonton and see you!